Ya, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Ya, baik yang di sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan juga ada, yang di tengah udah pasti, ya, langsung di depan saya. Saudara-saudara bersyukur karena bisa berkesempatan lagi hadir di tempat ini untuk beribadah dan juga untuk sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, bulan ini kita memang sedang mempelajari sebuah tema yang amat penting. Ada yang tahu apa tema bulan ini? Sudah 3 minggu berturut-turut, ya. Awas kalau nggak ingat atau lupa. Apa saudara-saudara? Ya mungkin saudara tidak hafal judul persisnya, tapi tentang apa gitu? Topiknya apa? Uang ya, tentang uang ya. Atau kalau tema spesifiknya itu adalah financial freedom. Betul ya Bu ya, betul ya Pak ya. Financial freedom. Nah, saya mendapatkan kehormatan untuk menutup bulan ini, betul ya? Betul ya. Jadi sudah 3 kali khotbah tentang financial freedom, tentang sikap orang Kristen terhadap uang. Maka ini adalah minggu yang terakhir di bulan ini dan saya akan menutupnya. Nah saudara, sebelum saya masuk di dalam tema khotbah pada pagi hari ini, pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan satu hal terlebih dahulu sebagai penutup seri, begitu kira-kira ya. Ini saya tergerak aja tadi pagi lagi mikir, tiba-tiba tergerak begitu ya. Sebenarnya saya nggak persiapkan begitu ya. Saudara, kalau boleh kita simpulkan bicara tentang financial freedom, ya, maka sebetulnya kalimat ini penting untuk saudara perhatikan dan ingat, ya. Tidak pernah ada kebebasan keuangan yang sejati tanpa kesetiaan keuangan yang sejati. Sekali lagi saya ulangi, nanti saya jelaskan, ya, saudara tangkap dulu baik-baik. There is no true financial freedom without true financial faithfulness. Tidak pernah ada yang namanya kemerdekaan keuangan yang sejati kalau kita tidak pernah memulainya dengan sebuah kesetiaan akan keuangan yang sejati. Apa yang saya maksud dengan kesetiaan akan keuangan? Bukan kita setia sama uangnya, bukan, ya. Tetapi kita setia di dalam mengelola, menata, memanfaatkan, ya, mendedikasikan uang yang telah Tuhan percayakan kepada kita itu. Jadi saudara-saudara, ada satu konsep yang sangat alkitabiah. Kalau kita bicara tentang harta, bicara tentang kepemilikan, bicara tentang uang termasuk di dalamnya. Ya, di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru ini terus-menerus diulangi. Sebetulnya kita ini hanyalah penata layan. Amin. Halo, amin. Kita ini hanya bendahara. Kita ini hanya dititipkan sama Tuhan itu. Ya. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita pakai, ada yang di saldo bank kita, itu sebenarnya tidak benar-benar milik kita itu. Tapi itu sebetulnya Tuhan yang kasih ke kita. Untuk kita apa? Ya, secara setia kita gunakan uang itu untuk maksud dan tujuan dari Allah. Jadi saudara, percuma kita bicara banyak kalau kita tidak mulai dari kesetiaan akan uang itu. Ya, bagaimana kita bisa setia, seturut dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan, apa yang Tuhan ingin dari uang dan harta kita. Kalau kita nggak setia, saudara-saudara, kita nggak peduli dengan maksud Tuhan, dan kita dengan seenaknya pakai uang hanya untuk diri kita sendiri, there is no financial freedom, no, nggak akan pernah ada. Yang sebaliknya yang malah akan terjadi, kita malah akan terikat dengan yang namanya uang itu, ya. Nah saudara-saudara, saya berdoa sama Tuhan, kira-kira apa ya untuk menutup seri ini ya, tema apa begitu ya. Maka ini yang Tuhan taruh di hati saya ya. Jadi tema kita siang ini adalah seni belajar merasa cukup. Sama-sama kita katakan, ayo 3, 2, 1. Seni belajar merasa cukup ya, seni belajar merasa cukup. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah contentment. Ya, contentment, being content. Itu artinya merasa cukup, merasa puas. Nah mari kita buka terlebih dahulu firman Tuhan, ya. Yang terambil dari Pengkhotbah pasal 5, ayat 9 sampai 19. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Pengkhotbah dari Perjanjian Lama, ya. Memang ini jarang dikhotbahkan, walaupun namanya Kitab Pengkhotbah. Ya, sesekali boleh kita khotbahkan, sebenarnya ini kitab yang luar biasa. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai yang ke-19. Dan saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian
Dan saya akan membaca dari versi terjemahan bahasa Indonesia yang terbaru atau TB2. Ya, jadi nanti kalau ada di sana sini ada sedikit perbedaan dari versi Alkitab saudara, jangan bingung ya. Karena saya memang membaca dari versi yang terbaru, terjemahan TB2. Saya akan mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Semakin banyak harta, semakin banyak pula orang-orang yang menghabiskannya. Lalu apakah keuntungan bagi pemiliknya selain melihatnya? Nyenyaklah tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kenyangnya orang kaya sekali-kali tidak membuat dia bisa tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kemalangannya sendiri. Kekayaan itu lenyap karena ketidakberuntungan, sehingga ketika ia mempunyai anak tak ada apapun padanya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Ia tidak memperoleh dari jerih payahnya apapun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Lalu apakah keuntungan bagi orang itu yang telah berjerih payah menjaring angin? Bahkan dia menghabiskan seluruh hari-harinya dalam kegelapan, serta banyak kekesalan, penderitaan, dan kemarahan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat bagi orang ialah makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Juga, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, serta diberi kemampuan untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan bersuka cita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Ayat 19, sesungguhnya ia tidak sering mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saudara tetap buka Alkitabmu pada bagian ini, karena sepanjang renungan kita akan terus-menerus kembali kepada Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai 19 ini. Saudara sedikit memberikan latar belakang. Bagi saudara yang pertama kali membaca kitab Pengkhotbah, ya, saudara akan kaget, ya. Kaget karena kitab ini memberikan sebuah persepsi, sebuah pandangan yang kelihatannya pesimis terhadap kehidupan, terhadap harta dan sebagainya. Ya. Tetapi akan menjadi jauh lebih menarik lagi kalau saudara tahu siapa yang menulis kitab ini. Saudara tahu siapa yang menulis kitab ini? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh ambil sepeda di Istana Presiden. Yang menulis kitab ini adalah Salomo. Dan Salomo itu adalah salah satu orang kaya raya yang pernah ada di dalam sejarah manusia. Kekayaannya bertonton emas dan sebagainya, saudara. Ya. Jadi konon ya, ada 3 kitab yang ditulis oleh Salomo. Tahu apa aja itu? Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah. Ya, Amsal memang bukan hanya Salomo yang nulis, tapi Salomo yang mengumpulkan, ya, yang compile. Oke? Nah, jadi ada yang mengatakan begini, waktu Salomo masih muda, dia tulis Kidung Agung. Makanya di situ penuh dengan gelora cinta, karena masih muda tuh. Ya. Nah, dia udah mulai dewasa, dia tulis kitab Amsal, karena udah mulai banyak bijaksananya itu. Nah, mulai menjelang akhir hidupnya, dia tulis kitab Pengkhotbah yang nadanya lebih pesimis terhadap harta dan uang. Ya, dia udah begitu kenyang dengan harta, di akhir hidupnya dia malah tulis kitab Pengkhotbah. Ini menarik sekali. Orang yang kaya raya, tetapi memiliki pandangan yang begitu berbeda tentang uang dan harta. Dan kita akan belajar dari situ. Ya. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat lagi dari Perjanjian Baru yang saya ajak kita lihat ada di depan, ya, dari Filipi pasal 4 ayat 12. Bolehkah kita bersama-sama membacanya dengan kompak? 3, 2, 1. Aku tahu apa artinya kekurangan, dan aku juga tahu apa artinya kelimpahan. Dalam segala dan setiap keadaan, aku telah belajar rahasia hidup berkecukupan. Apakah dengan kenyang atau lapar, apakah hidup banyak uang atau tidak punya uang. Nah, saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan saya sengaja memakai ayat ini untuk membuka khotbah kita di siang hari ini. Saudara-saudara, perhatikan apa yang saya highlight.
ya dari ayat ini. Belajar rahasia hidup berkecukupan. Ada 2 poin kecil yang saya ingin pakai untuk membuka khotbah ini dari ayat ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat bahwa di sini dikatakan bahwa rasa cukup itu merupakan sebuah rahasia. Betul nggak? Artinya apa, saudara-saudara? Artinya sebetulnya orang-orang di dunia ini tidak tahu bagaimana merasa cukup dalam hidupnya. Jadi kalau kita bicara pada umumnya, ya, pada umumnya manusia itu tidak pernah merasa cukup. Betul apa betul? Ayo jujur. Ya. Itu sebabnya disebut rahasia, karena ini sesuatu yang orang-orang itu sebetulnya nggak tahu itu bagaimana merasa cukup. Ya. Secara naluriah, secara kedagingan manusia itu sebetulnya tidak pernah mau cukup itu. Tidak pernah bisa merasa cukup. Kita adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas. Dalam batin kita sebetulnya ada keinginan untuk mendapat lebih, dan lebih lagi. Jadi ini yang pertama, poin kecil pertama. Ya. Bahwa merasa cukup itu sesuatu yang langka. Merasa cukup itu adalah rahasia. Tidak semua orang tahu dengan sendirinya. Poin kecil kedua, saudara. Kita lihat dari kata belajar. Sama-sama kita ucapkan belajar. Artinya merasa cukup itu harus dipelajari. Ya. Saudara menjadi orang Kristen berapa tahun? Mungkin ada yang sudah belasan, puluhan tahun begitu ya. Tapi kalau saudara tidak pernah sungguh-sungguh mau belajar merasa cukup, walaupun saudara adalah orang Kristen yang sudah lahir baru, saudara tidak akan pernah rasa cukup. Karena rasa cukup itu harus belajar. Rasul Paulus sudah menunjukkan itu. Rasul Paulus belajar untuk merasa cukup. Jadi rasa cukup itu saudara tidak serta-merta langsung hadir di hati kita ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat. Enggak, sayangnya enggak. Saudara, ketika kau sudah lahir baru, sudah jadi anak Tuhan, saudara mesti belajar untuk merasa cukup. Kalau saudara enggak pernah mau belajar, saudara tetap seperti orang dunia. Saudara tidak akan pernah merasa cukup, sekalipun saudara adalah anak Tuhan. Sudah mengerti yang saya maksud? We have to learn to be content. Kita harus belajar untuk merasa cukup dan tidak boleh berhenti. Setiap waktu, sepanjang hidup kita harus terus-menerus mengatakan kepada diri kita, hey Jimmy, belajarlah merasa cukup. Belajarlah merasa cukup. Nah, saudara-saudara, mengapa sih penting untuk kita belajar merasa cukup? Coba saya mau tanya, saudara jawab cepat ya. Apa lawan kata rasa cukup? Tidak cukup. Gitu ya, gampangnya gitu ya. Ya. Apa lawan katanya cukup? Tidak cukup atau selalu merasa kurang gitu ya. Bukan berkekurangan loh. Orang bisa saja kaya tapi merasa kurang, betul nggak? Kalau kita ngomong berkekurangan kan artinya secara fakta memang dia nggak banyak resources. Tapi bisa saja seseorang full of resources tetapi merasa kekurangan tetap. Begitu. Nah, saudara-saudara sebetulnya ada istilah yang lebih tepat. Ya. Lawan kata dari rasa cukup itu adalah serakah. Sama-sama katakan serakah. Ya. Saudara-saudara, mengapa kita perlu belajar merasa cukup? Maka jawabannya adalah supaya saya dan saudara tidak jatuh di dalam yang namanya dosa keserakahan. Oh iya, keserakahan itu dosa, saudara. Yang ngomong bukan Jimmy Setiawan, yang ngomong Alkitab. Kalau saudara tidak percaya, nanti buka Markus pasal 7. Tuhan Yesus sendiri yang menyebut keserakahan itu sebagai salah satu dosa yang datangnya dari hati seseorang. Kemudian Kolose pasal 3 ayat 5. Firman Tuhan menyamakan keserakahan itu seperti dosa penyembahan berhala yang begitu dibenci oleh Tuhan. Jadi keserakahan ini sesuatu yang serius di mata Tuhan, saudara-saudara. Ini adalah dosa. Ya. Jadi ini jawabannya, sederhananya. Why we have to learn to be content. Mengapa kita perlu belajar merasa cukup? Supaya kita nggak jatuh di dalam yang namanya dosa keserakahan. Ya.
Dan dosa keserakahan ini saudara jangan anggap enteng, karena dosa keserakahan ini bisa merusak diri kita. Ya. Dosa keserakahan ini mendatangkan banyak akibat-akibat yang negatif. Nah, saudara, di sini saya meminjam apa yang pernah dikatakan oleh Pastor Rick Warren. Ya, jadi ini dari beliau. Ya. Ada 4 akibat negatif dari yang namanya keserakahan. Ya, dari Pastor Rick Warren. Yang pertama, saudara-saudara, keserakahan itu mendatangkan kelelahan. Sama-sama sebut kelelahan. Saudara, orang yang serakah tidak pernah berhenti untuk mengejar sesuatu. Betul nggak? Orang yang serakah itu, saudara, tidak pernah mengenal yang namanya istirahat. Ya. Saudara jangan saudara putar balik ya, bukan berarti saudara jadi malas-malasan juga. Ya, tentu kita boleh mengumpulkan uang, setuju? Boleh dong. Ya, apalagi kalau sudah kumpulkan uang untuk memberkati hamba-hamba Tuhan seperti saya. Nah, saudara-saudara tentu boleh mengumpulkan uang dan sebagainya, saudara-saudara. Tetapi begini, ketika kita begitu giat mengumpulkan uang, sampai-sampai kita nggak pernah mengenal yang namanya istirahat. Ada loh orang yang begitu workaholic sampai istirahat saja mereka merasa bersalah. Saudara begitu nggak? Semoga enggak ya. Saking begitu getolnya kerja, sampai istirahat aja merasa bersalah. Sampai sehari kagak kerja aja merasa bersalah. Nah udah kalau begini saudara-saudara hati-hati. Ya, berarti ini sudah tidak sehat. Saudara mungkin pernah dengar kisah ini. Ya. Ada seorang petani yang bekerja pada seorang yang sangat kaya. Ya. Suatu hari majikannya berkata kepada si petani, "Saya ingin menghadiahkan kamu tanah seluas yang kamu bisa kelilingi sampai matahari terbenam." Pernah dengar cerita itu? Ini cerita populer ya dari Leo Tolstoy, seorang pujangga dari Rusia. Ya. Jadi majikan ini saudara bilang sama si petani, ya, aku mau kasih kamu tanah seluas yang kamu bisa kelilingi sampai matahari terbenam. Lalu si petani ini dengan girangnya, saudara-saudara, dia mulai lari pagi hari. Ya. Dari pagi dia lari sejauh-jauhnya, sekencang-kencangnya dengan harapan apa? Supaya tanahnya makin gede yang dia dapetin. Begitu ya. Jadi dia lari sekencang-kencangnya, sejauh-jauhnya. Gitu. Tiba-tiba saudara-saudara tanpa dia sadari, hari sudah sore, menjelang sore, dan matahari sudah mulai terbenam. Sedangkan dia masih jauh, dia belum balik ke titik awal. Karena kan janjinya dia harus kelilingin tuh, baru dia dapat tanahnya. Ya, maka dia harus balik. Sementara dia mengejar waktu, matahari makin lama makin terbenam, dan akhirnya saudara-saudara belum sampai ke titik awal dia berangkat, karena dia sudah kecapean, akhirnya dia jatuh kolaps. Dan dia meninggal dunia kehabisan nafas. Ya saudara-saudara itulah. Ya, kadang-kadang orang yang serakah itu saudara-saudara dia nggak sadar itu. Sampai satu titik akhirnya dia merasa lelah sekali. Dan di titik itu kadang-kadang sudah begitu terlambat. Akhirnya dia mental exhausted. Dia mengalami drained. Dia mengalami kehabisan energi. Dia akhirnya sakit. Dan tidak jarang orang-orang itu akhirnya meninggal. Yang kedua, keserakahan itu mendatangkan kekhawatiran. Sama-sama katakan kekhawatiran. Saudara tahu nggak, saya tidak pernah khawatir akan mobil Ferrari saya. Tahu nggak kenapa? Karena saya nggak punya. Saya tidak pernah khawatir dengan rumah saya di Pondok Indah. Tahu nggak kenapa? Karena saya nggak punya. Kita nggak akan khawatir dengan sesuatu yang kita nggak punya, betul nggak? Tapi justru karena kita punya banyak hal, maka disitulah kadang-kadang kalau kita nggak mawas diri, kita akan dikepung dengan kekhawatiran yang begitu banyak. Dan bahkan seringkali kekhawatiran itu malah merusak hidup kita.
Itu yang dikatakan Pengkhotbah 5 ayat 11, kalau saudara boleh tengok sebentar. Ya, Pengkhotbah pasal 5 ayat 11 di situ dikatakan ada orang yang kerja, makan, minum, ya kerja biasa, ya dapat nafkah yang simple, tapi dia bisa tidur nyenyak. Sedangkan ada orang yang begitu berlimpah hartanya malah nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dilanda kekhawatiran itu. Dia mikirin gimana saham gua. Dia mikirin gimana investasiku, gitu ya. Sekali lagi, saudara jangan salah paham ya, bukan berarti nggak boleh investasi. Bukan berarti nggak boleh punya saham. Ya. Tapi saudara mesti cek diri saudara secara jujur di hadapan Tuhan. Apakah karena itu semua membuat saudara akhirnya menjadi orang yang sangat mudah dan terikat dengan kekhawatiran? Hati-hati. Yang ketiga saudara, ya, keserakahan itu juga dengan mudah mendatangkan konflik. Sama-sama katakan konflik. Konflik, ya, pertikaian, perselisihan, pertengkaran. Oke. Nah, bagaimana saudara? Keserakahan itu mendatangkan konflik. Bagaimana saudara? Ya. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 27, ya tidak ada slide-nya, saudara catat aja. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 27 dikatakan, siapa yang serakah akan mengacaukan rumah tangganya sendiri. Saudara, orang serakah, ya, dia seringkali gampang tergoda untuk menempuh cara-cara yang instan dan salah demi mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Ya. Itu sebabnya saudara banyak orang yang ikut-ikutan investasi bodong itu. Saya kadang-kadang bingung loh ya, kan udah berapa kali kejadian, betul gak ya? Yang Ponzi scheme itu. Udah banyak tuh kejadiannya tuh ya. Di Indonesia juga banyak. Ya. Tahu ya, investasi bodong ya. Yang awalnya dijanjiin kalau kamu masukin sekian kamu dapat keuntungan 40%. Gitu ya. Siapa yang kagak mau dapat keuntungan 40% cuma taruh duit doang ya. Deposito aja nggak segede-gede banget sih ya. Udah banyak kejadian, masuk berita, tetap aja ada orang yang ketipu lagi. Ya itu karena orang serakah ya. Karena pengen dapat uang sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini jadi kayak naskah proklamasi, saudara-saudara. Ya, ingin dapat uang sebanyak-banyaknya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara, ya, dan ketika akhirnya apa yang sudah ditanam uangnya, malah nggak balik, udah mulailah suami istri saling menyalahkan, betul nggak ya? Lu sih, gue udah bilang jangan percaya. Ya gimana dong? Akhirnya berantem. Dan itulah. Ya, konflik. Yang keempat, saudara-saudara, yang terakhir dari Pastor Rick Warren, ya, akibat keserakahan itu, saudara-saudara, adalah ketidakpuasan. Sama-sama katakan ketidakpuasan. Nah, saudara, inilah paradoksnya. Kita merasa bahwa dengan mengejar sesuatu, kita akan menjadi puas. Padahal ketika kita mendapatkan itu, kita malah semakin tidak puas. Betul apa betul? Itu paradoksnya tuh. Ya. Kita merasa kalau gue udah dapat ini, pokoknya gue udah enak dah, udah nyaman. Tapi ketika kita dapat itu, ternyata kita merasa, aduh gue perlu yang itu lagi, lebih lagi. Saudara, akhirnya kita terus menerus di dalam sebuah cycle, di dalam sebuah lingkaran setan bernama ketidakpuasan. Saudara lihat Pengkhotbah 5 ayat 9. Ya. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kelimpahan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi saudara, sekali lagi, orang yang serakah itu seringkali hidup di dalam sebuah kebohongan yang dia tidak sadari. Apa itu? Bunyinya begini, bila saya memiliki hal itu, pasti saya akan lebih bahagia dan puas. But that is a lie. Itu kebohongan. Karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ketika saya mendapatkan itu malah saya merasa kurang. Saya perlu lagi yang lebih besar, yang lebih banyak, yang lebih keren. Saudara-saudara, sebetulnya kalau kita bicara rasa puas itu semua ada kadaluarsanya, betul nggak sih?
Halo? Yang namanya rasa puas itu semua ada expiration date. Jadi yang namanya tanggal kadaluarsa bukan hanya makanan kaleng. Rasa puas kita juga ada batas kadaluarsanya. Coba kalau saudara nggak percaya, pertama kali saudara beli sepatu baru, ya kan? Pasti deh saudara setiap kali jalan lihat ke bawah, betul nggak? Keren loh, gitu ya. Bener nggak ya? Mengagumi sepatu. Tapi sampai kapan? Paling sebulan 2 bulan, betul nggak? Habis itu udah biasa aja, setuju? Saudara baru beli mobil baru nih ya. Setiap kali masuk mobil, saudara hirup nafas sebanyak-banyaknya karena bau mobil baru. Mobil baru, keren mobil gua nih. Tapi lihat, setahun kemudian, biasa-biasa aja, betul nggak? Saudara, yang namanya rasa puas itu selalu grafiknya akan turun dan ada satu titik kita, ya udah biasa-biasa aja gitu. Nah, saudara, sekarang saya akan masuk di dalam bagian yang terpenting dari khotbah ini, ya. Setelah kita tahu mengapa kita perlu belajar merasa cukup, yaitu supaya kita tidak jatuh dalam dosa apa tadi? Keserakahan, ya. Nah, sekarang bagian terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar merasa cukup. Siapa di sini yang mau belajar merasa cukup? Angkat tangan yang tinggi. Oke. Nah, itu sebabnya kita perlu dengar baik-baik bagian ini, ya. Saudara, ada 4 hal yang saya ingin sampaikan, ya. Bagaimana kita belajar? Ingat ya, belajar. Kita harus belajar, ya. Itu tidak sendirinya muncul dalam diri kita. Kita harus belajar. Kita harus komit. Kita harus melatih diri. Nah, caranya apa? Ada 4. Yang pertama, saudara, kita mulai dengan menyadari bahwa cinta akan uang itu adalah akar masalah. Ya. Ingat ya, perhatikan. Cinta akan uang, bukan uangnya. Uangnya nggak salah, oke? Di dalam Alkitab juga banyak kok pemimpin-pemimpin rohani yang kaya raya, tapi dipakai Tuhan, betul nggak? Contohnya Priscilla, Aquila, siapa lagi? Yusuf Arimatea, siapa lagi? Lydia dari Filipi, ya, dia seorang pengusaha kain warna ungu. Zaman itu kain ungu itu kain yang mahal, bukan main. Jadi kalau dia udah sampai jadi pengusahanya, berarti dia memang orang kaya. Dipakai Tuhan itu semua. Jadi nothing wrong with money, nothing wrong with richness, being rich. Masalahnya bukan di kita menjadi kaya atau menjadi punya uang, bukan. Masalahnya dicinta uang. Nah ini problemnya nih. Ya. Karena firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas di ayat yang ke-9, siapa? Nah tuh, bukan siapa memiliki uang, tapi siapa? Mencintai uang. Jadi uang itu sebetulnya sarana ekonomi yang bersifat netral, tergantung penggunanya. Tetapi kalau kita cinta uang, nah itu problemnya. Saudara-saudara, yang salah itu bukan keinginan mendapat uang. Yang salah itu bukan keinginan menabung uang. Yang salah itu adalah ketika keinginan berubah menjadi cinta. Saudara ngerti yang saya maksud? Nah, mungkin saudara bertanya balik. Bagaimana kami bisa mengetahui kalau kami sudah cinta uang? Nah, gimana tuh caranya tuh? Gimana cara ngujinya? Gimana cara mengenali bahwa what inside my heart is already love of money? Bahwa yang di dalam hati saya ini bukan sekedar lagi keinginan yang biasa, yang sehat, tapi sudah menjadi cinta uang yang merusak. Sebetulnya apa sih artinya cinta uang itu? Sebenarnya ada istilah bahasa Alkitab yang lain. Cinta uang itu tidak bukan adalah kita memberhalakan uang. Apa yang dimaksud memberhalakan? Kapan uang menjadi berhala dalam hidup kita? Yaitu ketika uang mengganti posisi Tuhan dalam hidup kita. Ketika uang kita jadikan sumber utama kebahagiaan, keberhargaan diri kita lebih daripada uang.
Saudara, saya ulangi ya, ini yang disebut berhala. Apa itu berhala? Saudara jangan bayangkan berhala itu patung dewa-dewi yang kita pai-pai di depannya. Enggak. Berhala itu saudara adalah apapun dalam hidup kita yang Tuhan kasih sebetulnya, tetapi kita yang sontoloyo ini, kita jadikan itu sebagai berhala. Menggantikan Tuhan. Yaitu menjadikan itu sebagai sumber utama kebahagiaan dan keberhargaan diri saya. Karena gue punya banyak uang, maka gue jadi orang yang berharga. Kalau gue banyak uang, gue menjadi orang yang paling bahagia. Nah ini, ketika ini terjadi, maka sebetulnya kita sudah jatuh di dalam yang namanya memberhalakan uang. Ya, sebetulnya uang bisa saudara ganti dengan apapun. Karir, apalagi kecantikan, apalagi kepandaian, prestasi. Sebetulnya awalnya itu baik, datangnya dari Tuhan. Tapi kita yang memutarbalikkan menjadi berhala dalam hidup kita. Yang kedua saudara, jangan suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Wah ini penting nih. Ya, coba bilang kiri, bilang kanan. Tuh dengerin gitu saudara. Coba bilang kiri kanan. Ya. Saudara jangan suka membandingkan diri dengan orang lain. Oh tentu saja kita boleh belajar dari orang lain. Boleh nggak? Kita lihat teman kita lebih sukses dan kita mau belajar sukses seperti dia, harus dong. Iya kan? Dalam segala bidang. Ya, bukan hanya urusan ekonomi, dalam segala bidang. Ya, saudara seorang seniman, saudara seorang guru, dosen, saudara lihat teman saudara bisa begitu bagus menjadi dosen, ya, disenangi banyak mahasiswa, ya, menginspirasi banyak mahasiswa, dan saudara mau belajar apa sih kisah sukses? Boleh, nggak apa-apa, penting itu malah. Tetapi apa yang saya maksud dengan kita jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, saudara-saudara. Nah ini, dengar baik-baik ya. Coba kita lihat dulu ayatnya. Ayat 17-18. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat bagi orang ialah makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Juga setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda serta diberi kemampuan untuk menikmatinya untuk menerima bagiannya dan bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Jadi saudara, apa yang saya maksud jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, yaitu ketika saudara tidak lagi menghargai apa yang jadi bagian saudara dari Tuhan. Saudara lebih fokus pada apa yang saudara tidak miliki ketimbang apa yang sebenarnya saudara sudah miliki datangnya dari Tuhan. Banyak orang kayak gitu loh. Fokusnya pada apa yang dia nggak punya dan yang dipunya orang lain. Makanya orang itu jadi ngiri, betul nggak? Orang ngiri itu sebetulnya apa sih? Orang ngiri itu adalah orang yang fokus pada apa yang dia nggak punya. Fokusnya pada apa yang orang lain punya. Dia nggak pernah ngelihat dirinya sendiri, buat Tuhan udah kasih bagian tertentu. Gitu. Saudara, kalau kita mau jujur, kita itu, memang dasarnya kita ini manusia sontoloyo ya. Kita itu mudah dan selalu banding-bandingin diri dengan orang lain, betul nggak? Ya kan? Kita bandingin rumah kita dengan rumah orang lain, kita bandingin pasangan kita dengan pasangan orang lain, gitu ya. Kok lu sama dia sama-sama satu usia, kok lu gimana sih ini lebih mulus, yang ini kok udah gimana gitu ya. Suka banding-bandingin gitu ya. Banding-bandingin pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain ya. Nah, karena kita suka banding-bandingin diri dengan orang lain, makanya kita nggak pernah merasa puas. Ya bagaimana merasa puas? Karena fokusnya pada apa yang kita nggak miliki kok. Betul nggak? Saudara, suatu hari ada seorang karyawan mendapatkan kabar dari HRD bahwa gajinya naik 1 juta rupiah. Lalu karyawan ini karyawan Kristen ya. Setelah keluar dari kantor HRD, dari ruang HRD, dia bernyanyi gembira. Wah, haleluya, puji Tuhan. Wah, ya, mendapat kenaikan gaji berapa tadi? 1 juta.
Senang dia. Wah, dia bersiul-siul, dia nyanyi, dia memuji Tuhan. Wah. Pulang ke rumah, dia doa malam, dia bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Aku naik gaji 1 juta. Keesokan harinya dia masuk kerja lagi. Lalu dia makan siang. Bersama dengan dia ada temannya, teman kantor, teman kerja. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba teman kerjanya ngomong begini, gue kemarin dipanggil HRD loh. Wih, sama dong, gue juga dipanggil HRD. Iya, HRD kasih kabar ke gue, kalau gaji gue naik 1,1 juta rupiah, kata temannya. Lalu mulailah si orang ini gak bisa lagi bernyanyi memuji Tuhan. Dari nada mayor jadi nada minor. Pulang ke rumah doa bukan lagi mengucap syukur, tapi bilang begini sama Tuhan, Tuhan lu sih keterlaluan dah. Masa gue cuma 1 juta, yang itu dapat 1,1. Saudara lihat, ya, ini sering terjadi sama diri kita, betul nggak? Nah, yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga, langkah berikutnya untuk kita belajar merasa cukup, nikmati dan syukuri berkatnya dalam hidupmu. Sama-sama katakan nikmati. Ya, nikmati dan syukuri, nikmati. Boleh nggak menikmati berkat? Ya boleh dong, kalau enggak ngapain Tuhan kasih berkat? Kalau Tuhan kasih berkat lalu Tuhan melarang kita menikmati, itu namanya prank. Dan kejem banget Tuhan ya. Kasih berkat tapi nggak boleh nikmati gitu ya. Boleh dong nikmati, boleh nggak? Sangat boleh. Ya, menikmati dan mensyukuri berkatnya dalam hidupmu, saudara. Nah ini dia yang dikatakan ayat 17-18 tadi. Ya, makan, minum, nikmati kesenangan. Ya, menikmatinya, bersukacita, boleh. Saudara nikmati, saudara-saudara. Ya. Sekali lagi saudara-saudara, nikmatilah apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Fokuslah pada apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Nikmati itu. Sebetulnya banyak hal di dalam hidup kita yang kita bisa syukuri. Setuju nggak? Tuhan menciptakan lidah sehingga kita bisa menikmati kopi espresso di pagi hari. Tuhan menciptakan kulit sehingga kita bisa menikmati shower air panas yang merilekskan. Tuhan menciptakan mata sehingga kita bisa mengagumi pemandangan gunung di depan kita. Tuhan menciptakan telinga sehingga kita bisa menikmati musik yang menyentuh jiwa kita. Tuhan menciptakan hidung supaya kita bisa mencium aroma kulit istri atau suami yang kita sayangi. Amin? Oh iya. Yang teriak kenceng pasti sering tuh. Ya nggak apa-apa, bagus. Ya asal istri sendiri. Ya jangan istri orang lain yang saudara cium aromanya. Ya. Saudara-saudara, kita juga harus belajar bersyukur untuk hal-hal yang selama ini kita anggap biasa-biasa saja. Nah ini orang Kristen nih sering kali ya, kita tuh bersyukur kalau dapat sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler, baru mulut kita mengucap syukur, betul nggak? Betul ya? Dapat apa nih? Project 20M, wah bersyukur gitu ya. Dapat hadiah mobil, bersyukur ya. Tapi kita lupa bersyukur untuk hal-hal yang simple di dalam hidup ini. Nah ini yang harusnya kita pelajari juga. Ya. Kita harus belajar bersyukur untuk hal-hal yang selama ini kita anggap take it for granted. Lumrah. Saudara, saya akan sebutkan ini data dari internet. Saudara dengar baik-baik dan introspeksi diri. Kalau saudara bisa mandi dan cuci tangan dengan air bersih. Sahabat di sini yang tadi pagi waktu sebelum ke sini udah mandi duluan. Ada? Mandi dong ya, semua mandi ya. Semua mandi ya. Mandinya dengan air bersih kan? Bukan dengan air comberan kan? Nih, dengar. Kalau kita bisa mandi, cuci tangan dengan air bersih, kita itu lebih beruntung dari 3,6 miliar orang di dunia. Kalau kita bisa memakai toilet tertutup,
private di rumah kita. Kita beruntung dari 673 juta orang di dunia yang gak punya toilet sendiri. Bila kita bisa masuk internet, browsing, kita lebih beruntung dari 2,9 miliar orang di dunia yang gak punya koneksi internet. Kalau saudara punya sepatu, alas kaki, saudara lebih beruntung dari 1 miliar orang di dunia yang gak punya sepatu dan alas kaki. Kalau saudara punya atap untuk tidur, istirahat setiap hari, saudara lebih beruntung dari 150 juta orang di dunia yang gak punya rumah. Bila saudara punya mobil, saudara lebih beruntung dari 6,2 miliar orang di dunia. Kalau saudara tidak pernah mengalami langsung dampak perang, saudara lebih beruntung daripada 3,2 miliar orang di dunia. Dan kalau saudara bisa membaca teks di depan, saudara lebih beruntung dari 774 juta orang yang buta huruf di dunia. Jadi saudara, keterlaluan kalau kita nggak mengucap syukur untuk hal-hal yang sebetulnya Tuhan sudah kasih di dalam hidup kita. Amin? Amin? Yes. Belajar bersyukur di dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan begini, dengar baik-baik. Kita tuh perlu belajar, dengar ya, ini menarik ini jarang mungkin kita pikirkan. Kita juga perlu belajar menikmati dan mensyukuri apa yang orang lain punya tanpa merasa harus memiliki. Saya ulangi ya. Kita harus belajar menikmati dan mensyukuri apa yang orang lain punya tanpa merasa harus memiliki. Jadi misalnya ya, kalau kita berkesempatan diajak naik mobil mewah teman kita, saudara jangan waktu naik mobil itu rasa iri. Kapan gue punya mobil ini? Jangan begitu ngomongnya dalam hati. Saudara mesti bilang begini dalam hati ya. Tuhan terima kasih gue bisa kesempatan naik mobil mewah. Gue mah gak bisa beli. Tapi ini ada kesempatan gue bisa menikmati mobil mewah. Terima kasih Tuhan untuk teman gue yang baik ini. Gitu loh doanya. Kalau saudara diundang teman ke rumahnya, ada lukisan-lukisan mahal yang bagus bukan main, harganya ratusan juta, saudara di depan lukisan itu, saudara berdoa dong dalam hati, Tuhan terima kasih, teman gue lo kasih selera yang bagus dalam hal seni, sehingga dia bisa beli tuh lukisan bagus, dan sekarang gue tinggal nikmatin, gue gak perlu keluar sepeser pun. Saudara kita perlu belajar menikmati dan mensyukuri apa yang orang lain punya tanpa kita harus merasa punya juga gitu loh. Kalau saudara bisa di titik ini, you will taste what the financial freedom is. Kalau saudara bisa seperti level ini, saudara bisa mulai mencicipi apa yang disebut dengan kemerdekaan dari yang namanya keuangan. Karena saudara nggak merasa harus memiliki. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, yang keempat, saudara, utamakan Allah, sang sumber berkat di atas segala berkat. Yang setuju katakan amin. Saudara, ayat 14 mengatakan sebagaimana seseorang keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, ya, telanjang seperti ketika ia datang, ia tidak memperoleh dari jerih payahnya apapun yang dapat dibawa dalam tangannya. Saudara perhatikan kata telanjang di situ. Telanjang di situ saudara menyiratkan bahwa tidak ada apapun yang kita punyai di dunia ini akan bisa kita bawa ketika kita meninggal dunia. Betul? Telanjang. Artinya saudara-saudara semua berkat yang kita miliki itu bukan yang terpenting itu. Karena buktinya ketika kita meninggal dunia gak ada yang kita bisa bawa. Yang lebih penting daripada berkat itu adalah sang pemberi berkat. Ya. Saya punya keponakan banyak ya. Tapi sebagian besar dari mereka sudah dewasa sekarang. Ya. Tapi saya ingat dulu ketika mereka masih kecil, kalau lagi sincia, kan saya ini mesti sediain ampau dong ya. Nah setiap kali sincia tuh saya selalu tekor saudara. Kenapa? Karena ponakan saya 21 orang, saya nggak punya anak. Jadi saya selalu tekor saudara-saudara ya. Nah jadi saya siapin ampau. Jadi saya ingat saudara, setiap kali sincia tuh ya, ada ponakan-ponakan saya yang masih kecil tuh ya.
Waduh, waktu mau, apa itu namanya? Pai-pai gitu ya. Wah, mereka dengan wajah yang sumringah, dengan semangat. Oh Mimi, pai-pai, kongsi fajai. Wah, gitu. Dengan gaya yang terbaik, yang udah dipersiapkan selama setahun sebelumnya. Kongsi, oh Mimi, kongsi. Gitu. Tetapi ketika saya sudah kasih ampaunya, dia langsung ambil, set, langsung kabur. Jadi kungsinya itu supaya dapat ampau aja. Udah dapat ampau, dia kabur. Tapi saya maklumi karena namanya juga masih kecil, betul? Tapi bukankah seringkali kita seperti itu? Ketika kita dapat berkat dari Tuhan, kita dengan mudah melupakan Tuhannya yang memberi berkat. Amin. Nah, saudara-saudara, saya akan tutup renungan saya, ya, renungan ini. Saudara, tentu saudara pernah dengar doa Yabes, betul? Ada lagunya kok, iya kan? Doa Yabes itu adalah salah satu doa perjanjian lama yang populer, bahkan ada lagunya. Tetapi sebetulnya saudara, saya pribadi kalau saya boleh berpendapat, saya lebih mengagumi ada satu doa lainnya di dalam perjanjian lama, yang menurut saya jauh lebih indah daripada doa Yabes. Walaupun sama-sama dicatat ya di dalam Alkitab ya. Dan doa itu saudara ada di dalam Amsal pasal 30 ayat 7-9. Ini doa dari seorang bernama Agur. Coba kita simak apa bunyi doanya. Dia doa begini. Dua hal aku mohon kepadamu ya Tuhan. Berarti ini doa ya. Karena dia minta sama Tuhan. Jangan kau tolak sebelum aku mati. Yakni, nah ini menarik nih. Jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan. Titik. Apa titik di situ? Enggak. Kita sih maunya titik ya. Kita maunya titik ya. Tapi Alkitab tidak titik di situ. Ya. Ada kelanjutannya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Nah loh. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, tapi alasannya ini yang saudara perlu baca. Supaya jangan kalau aku kenyang atau aku kaya, aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Gue bisa dapat kekayaan ini memang karena gue rajin. Gue dapat kekayaan ini memang karena gue hebat. Siapa Tuhan? Nah, itu dia. Hati-hati. Atau kalau aku miskin, aku malah mencuri. Aku malah korupsi. Dan itu malah mempermalukan nama Tuhan. Saudara, bukankah ini doa yang luar biasa? Ada satu kesadaran yang sangat jelas. Tuhan, kalau gue jadi kaya, malah gue jauh dari elu, mendingan lu gak usah kasih gue kekayaan. Hebat ya orang bisa doa kayak gitu ya. Kalau gue miskin, malah gue mencuri dan mempermalukan elu, jangan biarkan gue miskin. Artinya apa saudara? Artinya buat dia yang terutama itu Tuhan. Bukan harta, bukan uang. Tuhan kalau gue banyak harta, gue jadi lupa sama lo, mendingan lo gak usah kasih gue harta. Itu maksudnya tuh. Keren gak orang bisa doa kayak begini? Saudara sekali lagi ini meneguhkan poin terakhir saya, bahwa utamakan Tuhan lebih daripada utamakan sang pemberi berkat daripada berkat-berkatnya. Ya. Maka saudara, saya akan tutup dengan slide yang terakhir. Ini adalah kutipan dari almarhum Timothy Keller. Yang mengatakan begini, semua berhala dalam hidupmu menuntutmu mengejarnya. Bahkan sampai kamu harus mati demi mendapatkannya. Akan tetapi hanya Yesus Kristus yang rela mati demi mendapatkanmu. Bolehkah pemusik mengambil posisi dan mulai memainkan sebuah lagu yang lembut? Coba baca lagi yang ada di depan ini pelan-pelan dalam hati kita, ya. Resapi. Semua berhala dalam hidup kita menuntut kita untuk mengejarnya mati-matian dan bahkan kadang sampai mati beneran.
Ya, tadi saya sudah katakan apa contoh berhala, yaitu tadi uang, harta, apalagi karir, prestasi, kesuksesan, dan lain-lain. Ingat, itu sendiri tidak salah, tapi ketika engkau mencintai itu lebih daripada Tuhan, maka itu jadi berhala. Semua berhala menuntut kita mengejar, bahkan sampai kita akhirnya mengorbankan diri sendiri. Tapi hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang kebalikannya. Justru Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawa demi saya dan saudara. Amin. Demi mendapatkan engkau dan saya yang sontoloyo ini. Saudara-saudara, jadikan Tuhan pusat dan dasar hidupmu. Karena hanya Dia Tuhan yang mengasihimu habis-habisan dan tidak pernah habisnya. Hanya di dalam Dia, Sang pribadi yang terbesar itu, dan yang begitu sempurna mengasihimu, engkau akan mendapatkan kepuasan yang sejati. Engkau hanya dapat memiliki rasa cukup dalam batinmu, kalau engkau tahu seluruh hidupmu adalah karunia dari Allah yang maha bijaksana dan maha penyayang. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.